Soalnya kemarin aku habis dari Pangandaran, habis main ke Goa Bengket. Jalan itu emang serem gitu Lis. Soalnya sejarahnya itu dulu orang Jepang nyiksa orang Indonesia di sana, di daerah Pangandaran itu tuh. Seru dong. Terus gimana? Ya gitu deh Mas Lis. Tapi aku bingung deh. Wah, kenapa? Soalnya kok ada sih peninggalan Jepang yang ada di Indonesia? Karena setahu aku tuh yang pernah tinggal di Indonesia itu Belanda, bukan? Kamu nggak tahu ya? Kan Jepang pernah menjadi Indonesia loh. Oh, iya. Kamu nggak tahu ceritanya? Enggak. Kamu kemana aja sih? Mungkin jadi ceritanya itu seperti ini. Kekurangan bahan mentah, sehingga Jepang itu berusaha mendapatkannya dari negara-negara lain, terutama di negara Asia. Nah, ketika Jepang melakukan penjelajahan, Jepang berusaha menguasai Indonesia. Sedangkan pada saat itu Belanda sedang menguasai Indonesia, sehingga Jepang harus mengusir Belanda terlebih dahulu. Tapi lantaran Jepang itu orang-orangnya pada cerdas, sehingga menggunakan cara politik dan dengan kekerasan juga sih. Pada awalnya, orang-orang Jepang mempengaruhi orang Indonesia, yaitu diantaranya dengan mencucikan kemerdekaan, sehingga Indonesia yang menganggap Jepang sebagai 3A, cahaya, penduduk, dan pemimpin Asia. Sehingga Indonesia bekerjasama dengan Jepang untuk mengusir Belanda, dan dengan serangan kilat dari Jepang sampai Belanda menyerahkan diri tanpa syarat ke Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Nah, setelah Belanda berhasil diusir, mulailah Jepang berkhianat kepada Indonesia dengan melaksanakan tujuannya datang ke Indonesia, yaitu merebut sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda loh, dengan memperbudak Indonesia yang dinamakan Raja Paksa Rusa. Orang Indonesia disuruh kerja, lalu memperhatikan kesehatan, dikasih makan, dikasih uang, sangat kejam. Oh gitu ya Lis. Ternyata Jepang juga pernah tinggal di Indonesia. Emang kejam banget deh ini. Kayak lebih dari Belanda ya. Iya. Oh. Itu lagi ngobrolin apa sih? Oh gitu Lis ceritanya. Lagi ngobrolin apa sih? Ini nih lagi ngobrolin tentang Jepang menjajah Indonesia gitu pokoknya. Oh, kalian tahu nggak apa itu imperialisme? Belum aja. Tahu nggak? Enggak. Apa ya? Aku pernah dengar apa lagi apa ya? Apa sih? Stop dulu ya. Iya. Nih, tahu nggak apa itu imperialisme? Enggak. Nih, imperialisme itu sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau dikembangkan. Nah, contohnya itu Jepang. Adanya perkembangan Jepang dalam sejarah itu karena Jepang waktu itu ingin mencari rempah-rempah dan ingin mencari minyak bumi di Indonesia. Nah, kemudian adanya reprisi, yaitu pembatas pada waktu zaman Jepang itu, karena waktu itu ada perang dunia kedua, yaitu pembatas negara lain gak boleh masuk ke negara Jepang. Nah, imigran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu hanya negara dari Amerika saja yang boleh. Nah, kemudian pengaruh ajaran Shinto yang ada di Jepang itu. Oh iya, beda. Jadi tujuan Jepang ke sini itu adalah untuk menjadikan negara Indonesia itu. Kalian lagi ngomongin apa sih? Oh, ini lagi pada ngebahas sejarah imperialisme Jepang di Indonesia. Mau tahu nggak? Nah, aku mau nanya nih sekarang tujuan imperialisme Jepang itu apa? Oh, tujuan imperialisme Jepang itu yaitu untuk menyamakan kedudukan negara dengan negara Jepang itu dengan negara lain, negara barat seperti Amerika Serikat, kemudian Jerman, kemudian Prancis dan lain-lain. Kemudian dengan melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi bahan alam seperti Indonesia ini, Indonesia dulu yang pernah dijajah oleh Jepang. Nah, bangsa Jepang itu pengen menyamakan wilayah-wilayah yang mendukung proses
industrialisme, baik wilayah yang memiliki sumber daya alam maupun yang tidak memiliki potensi sebagai pasar hasil dari sumber daya alam tersebut. Jadi ngambil rempah-rempah. Iya, kayak gitu. Tapi apa cuma Indonesia yang bukan? Kenapa enggak di Karena Indonesia itu banyak sumber daya alamnya, kan seperti yang aku tadi bilang, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Itu Jepang kehabisan mahal kayak buat senjata itu kan harus pakai minyak bumi. Kemudian karena di Indonesia banyak seperti minyak bumi yang seperti itu, Jepang kemudian masuk ke Indonesia lewat yang pertama